Shalom, perkenalkan nama saya Yeremia J. Saya dari program studi teologi semester 5. Di sini saya akan menjabarkan mengenai pembahasan penafsiran saya yang saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12 dengan perikop ucapan bahagia. Di sini saya membuat tema yaitu khotbah Kristus tentang keselamatan. Matius pasal 5 ini adalah pasal kelima Injil Matius pada perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Menurut catatan Matius, salah seorang dari ke-12 rasul pertama Yesus Kristus ini, Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 merupakan catatan mengenai suatu khotbah panjang yang diberikan Yesus Kristus di atas bukit di Galilea. Sehingga bagian ini disebut dengan sebutan khotbah di bukit. Dalam nas Matius pasal 5 ayat 1 sampai ke-12 ini, segala hal yang diajarkan Yesus di atas bukit itu merupakan jalan menuju keselamatan yang akan sangat kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Yang disampaikan Yesus sangat perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita agar kita ini bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati dan menjadi anak Allah. Dalam nas ini juga Yesus memberikan 8 sifat orang yang diberkati atau yang berbahagia. Hidup yang diperkenankan Tuhan semuanya melambangkan kebaikan-kebaikan utama sebagai orang Kristen. 8 sifat itu adalah miskin di hadapan Allah, duka cita spiritual, rendah hati, rindu akan kebenaran, murah hati, menjaga dan memelihara kesucian hidup dengan benar, damai, dan dianiaya karena iman. Untuk setiap sifat itu, suatu berkat atau kebahagiaan untuk masa kini telah dinyatakan. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan, dan untuk masing-masing juga dijanjikan suatu berkat untuk masa yang akan datang, yang diungkapkan dengan berbagai cara yang sesuai dengan sifat, kebaikan, atau kewajiban yang disarankan untuk kita lakukan. Setiap orang yang tekun dan setia melakukan perbuatan baik, yang hatinya tertuju pada Allah dan cintanya tulus kepada sesama, akan mendapatkan pahala penebusan dari kebahagiaan pada saat ini. Karena orang yang seperti itu yang disebut Yesus sebagai orang yang berbahagia. Jadi, jika kita ingin hidup bahagia dan sukacita, mulailah dengan pertobatan. Meninggalkan segala kehidupan duniawi yang membawa kita justru semakin jauh dari Tuhan. Kembalilah kepada Allah dan menggali nilai-nilai yang Allah tetapkan dalam praktekkan itu dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena kehendak Allah adalah keharusan bagi kita manusia. Jadi, perbaikilah diri kita masing-masing, mulailah melakukan pertobatan, dan bersyukurlah selalu agar terciptanya kebahagiaan dan sukacita yang berlimpah dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.